Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ويا عباد الله صلاة العيد في الدارين اسمعوا ثم اذكروا الله ثم اذكروا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, syukur yang tiada hentinya kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini untuk kesekian kalinya kita masih dipertemukan dengan syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan barakah Ramadan. Sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, tidak tahu untuk tahun berikutnya. Tentunya ini adalah nikmat Allah yang tiada tara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesailah Ramadan, kemudian kita disongsong dengan Syawal. Kita sambut satu Syawal ini dengan pekik Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum khutbah ini kita lanjutkan, perlu kita ilmui sebentar bahwa untuk mengucapkan Allahu Akbar itu disunnahkan oleh Rasulullah supaya itu diperbanyak, mulai keluar dari rumah sampai imam itu berdiri. Jadi untuk mengucapkan Allahu Akbar itu tidak boleh terhenti ketika kita mendengar sang pemandu. Jadi seakan-akan ada dirijen, kalau dirijennya itu kemudian bertakbir, yang lain diam. Enggak, bukan sunnah Rasul itu. Jadi kita disunnahkan nanti kalau Idul Adha tidak usah menunggu komando dari dirijen, maka kita bertakbir itu sebanyak-banyaknya kata Rasulullah, tidak menunggu komando. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita ilmui, kita ucapkan berulang-ulang dengan kalimat Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Perlu kita sadari bersama bahwa keberadaan makhluk Allah yang aulia, makhluk Allah yang sangat besar, mulai dari langit, bumi, manusia dan segala isinya ini, maka itu adalah merupakan kebesaran atau takdirullah. Termasuk kemudian binatang-binatang melata yang kehidupan mereka itu tidak dijamin oleh manusia,
itu adalah atas takdir dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat yang sangat terkenal, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah binatang yang melata di muka bumi ini melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Kalau binatang melata itu dijamin oleh Allah, apalagi kita manusia. Tapi kemudian kita harus mengakui bahwa keberadaan kita ini, kesehatan kita, jabatan kita, kekayaan kita harus kita sadari, terutama di pagi yang sangat indah ini. Ini semuanya atas kebesaran Allah. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan kita untuk hidup sehat seperti ini, pagi ini kita tidak sehat. Karena di pagi ini kami khotib kemarin sore mendapatkan berita ada seorang ustadz yang sekarang tidak bisa berhari raya seperti ini karena sekarang harus dirawat di rumah sakit, harus mengendarai pendarahan otaknya. Allahu Akbar, semoga Allah memberikan kesembuhan pada beliau. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian kita menyadari bahwa kenikmatan apapun yang kita rasakan sekarang ini, baik itu jabatan, kekayaan, kesehatan, kemudian harmonisnya keluarga, itu Allah mengatakan wa ma min dabatin 'ala Allah, tadi dikatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada kamu, kata Allah. Perhatikan saudara-saudara, Allah mengatakan apa saja kenikmatan yang ada pada kamu itu adalah minallah, dari aku. Summa idza masakumuddarru fa ilaihi taj'arun. Sayang sekali manusia ini kalau sudah ditimpa musibah sedikit, kemudian dia sambat kepada Allah. Summa idza kashafa dhurra ankum idza fariqum minhum musyrikun. Tapi sayang sekali begitu orang ini sambat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saya, selamat. Begitu diselamatkan, kata Allah, ada di antara mereka itu yang persekutukan aku dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seterusnya kita setelah mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita sambung dengan ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Tapi maknanya tidak hanya begitu saja. Bisa mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang lebih dicintai di dunia ini kecuali Allah. La akhsha illallah. Tidak ada yang lebih ditakuti di dunia ini kecuali Allah. Lebih. Tapi kemudian ada makna yang lebih tinggi daripada itu, berkaitan dengan rezeki. Kita harus punya keyakinan la razaqah illallah. Tidak ada yang berkuasa untuk memberikan rezeki itu kecuali hanya Allah. Artinya kita harus tertanamkan rasa kesadaran yang tinggi pada kita. Jangan sampai ketika kita bernikmat, kita menjadi pejabat, kita menjadi orang kaya, terus kita mengatakan usaha, ini usaha saya. Tapi kalau kemudian orangnya nasibnya sedang tertimpa tangga, orangnya ini miskin, rumahnya reot, bocor, baru mengucapkan ini takdir. Kalau dalam keadaan apes dikatakan takdir, tapi kemudian dalam keadaan jaya kita mengucapkan ini usaha. Usaha pun itu adalah dari Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Ayat itu terulang 5 kali dalam Al-Quran. Sungguh Allah itu menyempitkan dan melapangkan kepada siapa, rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Boleh jadi orang itu melakukan usaha yang sama, jabatannya sama, tapi kemudian kekayaannya beda. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sampai Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguh dalam masalah perluasan penyempitan rezeki itu adalah bukti-bukti kebesaran Allah, tapi hanya untuk orang beriman. Kalau tidak beriman silakan cari. Maka dengan usaha yang sama kemungkinan yang satu bangkrut, yang satu kemudian jaya. Kenapa? Ini sudah aturan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, saudara-saudara, kita ucapkan walillahil hamdu. Segala puji hanya Engkau, hanya milik Engkau ya Allah. Tertuju kepada Engkau ya Allah.
Dan kita sudah bersemboyan, kita sudah berikrar, kita sudah bersumpah entah sehari berapa kali dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Rabb, yaitu Allah pencipta dan pengatur alam semesta ini. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika kita berbuat kebaikan yang mestinya alhamdulillah itu, pujian itu tertuju kepada Allah, itu kemudian kita tarik. Alhamdulillah, pujian itu untukku. Jangan. Karena ini namanya riya. Karena Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sungguh ada yang paling aku takutkan kepada umatku ini. Apa? Asyirkul asghar. Itu syirik kecil, walaupun kecil tapi syirik. Apa kata Rasulullah? Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasul mengatakan ariya, yaitu pamer. Kalau tidak karena aku yang membantu, wah, tidak bisa kerja dia. Kalau tidak aku kasih dia, oh dia tidak bisa makan. Kalau kita tidak ngasih, Allah yang ngasih. Jangan kemudian membesarkan diri kita. Karena kebesaran kita, kemuliaan kita sekali lagi itu atas izin Allah. Jadi jangan terbersit dalam diri kita ini rasa ingin terpuji, ingin populer, ingin tersanjung. Kenapa? Karena kepopuleran, ketersanjungan itu hanya milik Allah, dan itu sudah kita sumpahkan berkali-kali dalam setiap harinya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji untuk Engkau ya Allah, bukan untukku. Maka dalam surat Al-Insan itu dikatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kalau aku memberikan makan kepadamu atau memberikan bantuan kepada kamu, aku tidak mengharapkan kepadamu balasan, dan aku tidak menginginkan supaya kamu berterima kasih. Karena kadang-kadang terjangkit pada diri kita, ketika kita memberi kepada orang, kemudian orang itu tidak mengucapkan terima kasih, kemudian kita mengucapkan apa? Ngerti yang ngono, tidak akan saya kasih dia. Karena dia tidak mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, ini membatalkan amal kita. Allah dengan tegas mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah-sedekahmu itu dengan mengundat-undat, mengangkat-ngangkat kebaikanmu, dan juga tidak mengenakkan hati kepada orang yang kau beri. Allah mengatakan apa? Jangan kau batalkan. Ciri amal batal itu apa? Kalau kita melakukan amal soleh, kemudian kita getuni, orang Jawa mengatakan, kita kecewa, ngerti yang ngono ndak aku. Walaupun kita memberi, setelah orang itu diberi, orang itu bermaksiat, Allah sudah mencatat kebaikan kita. Jangan kita mengecewa atau getuni, ngerti ya gitu. Dah, ini penyakit kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah memelihara keikhlasan kita. Hati-hati, karena ini sangat-sangat berbahaya dalam hidup kita. Maka hadis yang relatif panjang yang diriwayatkan, yang dibawakan oleh Abu Hurairah, seorang namanya Natil min Syam, orang ini dari Palestina, mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Syekh, ya Wahid, hadisna hadisan min Rasulillah, sami'ta min Rasulullah. Ya Syekh Abu Hurairah, ceritakan satu hadis saja yang engkau dengar langsung itu dari Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Rasulullah, sungguh aku dengar Rasulullah itu bersabda. Apa katanya? Inna awalan nasi yughda yaumal qiyamati alaih rajulun, katanya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kelak nanti orang yang awal-awal diadili di depan pengadilan, yaitu Allah Al-Hakim, yang hakimnya saat itu adalah Allah. Mereka yang diadili ada tiga orang. Yang pertama siapa? Yaitu rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid. Bayangkan saudara, yang mati syahid ini akan diadili pertama kali menurut hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Apa katanya? Fa'udhiya bihi, maka orang yang mati di medan juang ini itu diadili oleh Allah. Fa'arafa ni'amahu wa arafa.
Allah kemudian membentangkan segala nikmatnya yang diberikan di dunia dulu. Orang ini kemudian menyadari akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Waqala, Allah kemudian berkata, ma'amilta fiha, apa yang telah kau kerjakan dengan nikmat-nikmatku itu? Maka rajul ini berkata, qataltu fika hatta ustushhidu. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku kemudian gugur di tengah medan juang ini. Kemudian Allah mengatakan apa? Kadzabta, kamu bohong. Innama qatil, sesungguhnya kamu berperang itu, innama tuqatil, kamu berperang itu li an yuqala huwa jari. Sebenarnya niatmu dulu ketika berperang itu supaya dikatakan kamu adalah seorang pemberani. Laqad qila, dan sudah terkenal namamu sekarang di dunia ini. Sudah ditulis di tinta emas, bahkan orang ini bisa dipatungkan di dunia. Tapi Allah mengatakan apa? Dusta kamu. Terus kemudian fa umira bihi, maka para malaikat diperintahkan kepada orang ini. Fa khusiba ala wajhi, maka kemudian orang ini diseret di atas wajahnya. Entah diseret itu perjalanan berapa kilometer dan berapa bulan diseret di atas wajahnya. Fa ulqiya finnar, akhirnya orang ini dilemparkan ke neraka. Bayangkan orang yang mati syahid, tapi karena niatnya, vested interestnya keliru, maka kemudian orang ini harus dimasukkan dalam neraka. Yang kedua katanya, yaitu orang ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an wa 'allamahu, katanya. Ada orang yang mempelajari ilmu sampai pintar, bahkan mengajarkannya. Dia membaca Al-Qur'an bahkan sampai hafal. Kemudian fa'utiya bihi, orang ini dihadirkan di hadapan Allah. Faqala farahani ammahu arafa, Allah membentangkan segala nikmatnya kepada orang ini. Bukankah aku beri ini? Iya ya Allah. Terus kemudian, madza amilta fiha, apa yang kau kerjakan? Dikatakan, ta'allamal ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku pelajari ilmu itu dan aku ajarkan. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Innama amilta fiha, sesungguhnya kamu jalankan itu li an yuqala huwa alim. Kamu ketika mempelajari ilmu itu supaya kamu itu dikatakan orang yang alim, supaya kamu dikatakan ustadz, supaya kamu dikatakan syekh, supaya kamu dikatakan ulama. Allah yang Maha Tahu. Wa qara'tal Qur'an, dan kau baca Al-Qur'an itu an li yuqala anta qari', supaya kamu itu dikatakan, loh ini loh aku ini qori, suaranya hebat, juara 1 internasional barangkali. Tapi Allah mengatakan kamu bohong, karena niatmu bukan karena aku tapi karena manusia. Laqad qila, dan sudah terkenal kamu di dunia ini. Yang terakhir, wasallallahu alaihi wa atahu min asnafil malik qallah. Rasul mengatakan ada tipe orang yang diberi berbagai macam kekayaan, kata Rasulullah, dan diinfakkan di segala jalan. Orang ini kemudian ditanya oleh Allah, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan dengan nikmatku yang kuberikan padamu itu? Apa mengatakan? "Ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fiha laka." Ya Allah, tidak ada jalan pun yang di situ engkau ridhoi supaya aku berinfak di dalamnya, maka aku infakkan hartaku itu di jalanmu ya Allah, demi engkau ya Allah. Allah mengatakan apa? Kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Innaka amilta fiha, sungguhnya kamu berbuat itu hanya supaya kamu dikatakan anta jawad, kamu adalah orang yang dermawan, sok nyumbang ini, nyumbang itu. Sekali lagi, ini bukan kita dilarang untuk melakukan, ditata niat. Karena sering kita mengucapkan aku nggak sombong, kita dilarang menyombongkan diri. Karena Rasulullah dengan mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terselip satu darah sebesar atom dalam dadanya itu. Apa? Kesombongan.
Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, orang yang tidak akan masuk surga. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Coba kita kadang-kadang mengatakan begini, ya nggak sombong ya, aku kalau begitu saja ya bisa. Membandingkan dengan orang lain, itu kok bisa begini-begini, ya nggak sombong, sebenarnya aku juga bisa. Kenapa kita mengucapkan tidak sombong? Kita mengucapkan tidak sombong karena kita ditakut dikatakan bahwa kita ini sombong. Memang sombong diri kita saat itu. Kalau kita mengucapkan ikhlas yo, aku ikhlas, aku nyumbang sekian. Kenapa kita harus mengucapkan ikhlas? Kenapa ketika saat itu kita mengucapkan aku ikhlas yo? Karena sebenarnya dalam hati kita takut dicap oleh orang itu bahwa aku tidak ikhlas. Memang tidak ikhlas saat itu jiwa kita. Allah Maha tahu sekali. Maka dari khutbah Idul Fitri ini semoga kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Allahu akbar walillahil hamd. Hati-hati dengan tradisi. Biasanya sehabis sholat Id ini kemudian kita saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dalam syariat sebenarnya tidak ada. Disyariatkan supaya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita tidak tahu salah kita ini. Karena kalau kita mengalami kesalahan pada orang lain itu mengucapkan maaf tidak nunggu Idul Fitri. Saat itu juga minta mohon maaf. Mohon keridhaan. Tapi di antara sahabat meriwayatkan bahwa ketika ketemu sesama sahabat setelah sholat Id dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima kita dan kalian. Bukankah ini lebih mulia daripada kita mengucapkan mohon maaf? Bahkan mengatakan kosong-kosong ya, apanya yang kosong? Allahu akbar. Yang aneh lagi kemudian kita ketemu dengan orang yang baru saja ketemu, kita juga mengucapkan mohon maaf ya. Apanya yang dimaafkan? Kita baru ketemu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi di balik itu saudara-saudara, jangan sampailah ya, jangan sampai kita ini sudah unjung-unjung ke tetangga, ke sahabat, bahkan mungkin jauh sih di Jombang, Mojokerto, karena pertemanan kita kemudian kita bersegera untuk berjabat tangan, mohon maaf lahir batin. Sebenarnya di dunia ini ada orang yang lebih berhak untuk kita mintai maafnya, kita mintai ridhanya di atas manusia yang lain, di atas Habib-Habib itu. Yang berhak untuk kita mintai maaf, kita mintai ridho adalah kedua orang tua kita, bukan yang lain. Karena di saat kita sedang bernikmat-nikmat seperti ini, maka yang ada di desa, mungkin di Nganjuk, mungkin di Pacitan dan sebagainya, anaknya yang sedang di Surabaya sudah dibayangkan oleh ibu kita, anakku sebentar lagi datang. Dan kedatangan kita tidak bisa diwakilkan dengan uang. Kedatangan kita tidak bisa diwakilkan dengan bingkisan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita sok lupa atau pura-pura lupa bahwa kita punya orang tua, kemudian kita terlantarkan begitu saja. Padahal apa? Tidak ada cinta yang sejati di dunia. Tidak ada kasih sayang sejati di dunia kecuali kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Maka kemudian sang bicara ini pernah punya pengalaman ketika semua anaknya sudah ngumpul di saat hari raya seperti ini. Tapi kemudian ada satu keluarga yang sedang saat di Malaysia saat itu. Maka ibuku menangis dengan tiada henti. Aku hibur dengan kata, ibu jangan menangis. Ibu jangan menangis. Ibu semakin menangis. Masmu mangan apa le? Kita bayangkan, karena kasih ibu tidak akan terhenti sampai dia wafat. Maka kemudian sebagai bayangan saja, di waktu kecil dulu kita tahulah, mungkin kita karena pernah kecil atau mungkin karena masih kecil sehingga juga tidak tahu, ketika ibu akan tidur, maka bayi itu kemudian orang Jawa dikatakan dicoloki. Dilihat bayinya digigit nyamuk atau tidak.
Saudara, kita digigit nyamuk itu ibu tidak meridho. Tapi anehnya begitu besar kita berani meminta. Pernah pengalaman dari yang sedang bicara ini juga. Di waktu kami sedang remaja, untuk berobat ke seorang dokter harus ngantri sekian puluh orang. Tapi begitu saya sudah waktunya masuk, ada seorang ibu dengan membawa anak kecilnya, nangis-nangis pada saya. Mas, maaf ya mas, maaf saya dulu pak, anakku sudah parah. Kena muntaber anak kecil. Kemudian dengan spontanitas, monggo ibu silakan monggo. Tapi kemudian seorang ibu yang ada di sana, yang juga sama-sama ngantri, berkata dengan sepupu saya, Mas, begitulah ibu mas, kalau anaknya sedang sakit, maka ibu itu menangis karena takut kehilangan buah hatinya. Tetapi mas, besok kalau besar, anak itu berani dengan ibu. Oh ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Janganlah kita melakukan dosa besar ini. Mari nanti setelah ini bergegas, kalau masih punya orang tua, dengan secepatnya kita menuju desa atau menuju tempat-tempat orang tua kita itu berada. Ya Allah, ibu, aku mohon ridhomu ibu. Wahai ayah, aku mohon ridhomu. Supaya kita diridhoi oleh orang tua. Begitu ridho Allah, begitu ridho orang tua, ridho Allah akan turun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang selanjutnya saudara, mari kita pandai-pandai menjaga kesucian. Karena banyak orang ketika saat Idul Fitri begini, ada yang mengatakan kita kembali ke kemenangan. Kita menuju ke kemenangan. Kemenangan apa saudara? Jangan GR. Kita masih kalah. Ingat saudara-saudara kita yang di Palestina dan sebagainya. Mereka saat begini takut dengan orang-orang Yahudi tengik. Karena di saat orang saudara-saudara kita terlena, maka kemudian Yahudi itu dengan enaknya menghantam begitu saja tanpa kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena menjadi tradisi biasanya. Setelah begini ini kita kadang-kadang lepas. Kita akan menuju tempat-tempat plesir. Bahkan kemudian hadirilah, kunjungilah. Bukan ladang ilmu, bukan. Pentas dangdut dan sebagainya. Kalau dulu di tempat kami itu seminggu, ya ada namanya Pantai Papuma Tawatulo, tapi sekarang alhamdulillah nggak ada. Semoga selamanya tidak akan ada. Nah kemudian apa? Kalau kemudian kita tidak hati-hati, nanti ke desa, kemudian dengan enaknya juga kita saling salam-salaman, kemudian bukan mahramnya kita ini salam. Ini bencana. Ini adalah pelanggaran syar'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian intinya bahwasanya memelihara kesucian yang ada pada diri kita. Tapi juga kita jangan mengatakan Idul Fitri maknanya adalah kembali suci. Tidak. Idul Fitri artinya adalah kembali boleh makan. Makanya kemudian zakatnya pun dikatakan zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Zakatnya zakat fitri, artinya zakat makanan. Supaya di pagi ini semuanya nggak ada yang resah karena makanan, semuanya sudah siap untuk makan. Maka kemudian untuk mengambil dalil bahwa kita kembali kepada suci, terlalu banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri dan sebagainya. Janji dari Rasulullah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kharaja min dhunubi ka yauma waladathu ummu, kata Rasulullah. Siapa yang ikhlas berRamadan ini karena Allah semata dan mohon ridhonya dan mengharapkan pahalanya, Rasulullah hanya menjanjikan apa? Yaitu akan diampunilah dosa-dosanya. Bahkan dia akan keluar dari dosanya seperti seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalamnya ini. Untuk menutup khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima seluruh ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah masih mempertemukan dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Di pagi ini kami semuanya tertunduk malu di hadapan-Mu, ya Allah. Aku tundukkan wajah dan hatiku dengan menyadari akan segala cacat, celah dan dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, ya Allah, dan terutama ampunilah dosa dan kesalahan para orang tua kami, ya Allah, dan ampunilah dosaku terhadap kedua orang tua kami, terutama dosaku terhadap ibuku, ya Allah. Ya Allah, kasihan dan sayangilah kedua orang tuaku, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari bahwa apa yang kami jalankan di bulan Ramadan ini jauh dari sempurna, ya Allah. Tapi mohon, ya Allah, terimalah, ya Allah, ridailah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya begini dan ini yang kami jalankan di Ramadan ini, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan segala kekurangan kami, ya Allah. Amba bermohon, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan-Ramadan-Mu yang akan datang. Ya Allah, pertemukanlah kami masih bertemu dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Tetapi kalau tidak, ya Allah, ya Allah, tetapi kalau aku sudah tidak ketemu lagi dengan Ramadan-Mu yang akan datang, ya, ampuni segala dosa kami. Ampuni dosa istri kami. Ampuni seluruh dosa anak-anak kami. Ya Allah, aku perlindungkan pasangan hidupku dan anak-anak dan cucuku di bawah perlindungan Paduka yang agung, ya Allah. Kami tidak punya kuasa terhadap hidupku, dia. Hanya tinggal kepada Paduka kami pasrah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar. Wallahu yaslam wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.